Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir haddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Ayat yang barusan dibacakan terdapat dalam surah Luqman ayat 18. Wala tufaqir haddaka linnas, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu benci terhadap manusia-manusia yang sombong dan angkuh. Nah, yang ini secara tegas mengingatkan kepada kita supaya hidup kita itu selamat, sukses dan bahagia. Tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencapai kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan itu adalah menjauhkan diri dari sifat sombong, merasa dirinya besar, disertai dengan merendahkan orang lain. At-takabbur itu adalah baginya Allah. Yang berhak at-takabbur itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau baginya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita ambil, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka. Nah, dalam Asmaul Husna kan ada salah satu asmanya Al-Mutakabbir. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita. Nah, makanya ada penelitian orang yang sehat hidupnya, insya Allah panjang umurnya, yang nomor satu itu adalah hati dan jiwanya itu mood dengan kebahagiaan. Jadi bahagia dan tidak bahagianya itu adalah tergantung sebagian besar. Hasil penelitian itu 80% ya adalah karena hati kita yang penuh dengan kerendahan hati,
bukan hati yang angkuh, hati yang sombong. Nah, yang 20%-nya itu macam-macam. Ya, rajin olahraga, itu nomor 8 ya. Kemudian makan ikan seminggu 3 kali, makan buah-buahan minimal seminggu 3 kali. Ya, yang kelima itu minum air yang cukup ya. Yang ketujuhnya adalah tidur yang cukup, itu jasmani semuanya ya. Yang sebagian besar orang bisa menjaga kesehatannya, dan bahkan peneliti ini menjelaskan tentang orang-orang yang usianya mencapai 100 tahun. Artinya panjang usianya ya, sehat ya. Nah, kemudian sukses itu kuncinya 80% itu ada dalam mood ya, suasana hati yang tenang, yang tentram, yang damai. Nah, salah satu yang membuat hidupnya tenang, tentram, dan damai itu atau mood rohaninya itu adalah ya, menjauhkan diri dari sifat sombong. Dalam bahasa Al-Qur'annya adalah ibadur rahman yang fil ardi haunan. Orang yang disebut ibadur rahman, moodnya penuh dengan kasih sayang, moodnya penuh dengan kebahagiaan, adalah yang fil ardi haunan. Tidak pedagang berdik, tidak cengangas-cengenges, tidak petantang besenteng ya. Tapi dia berjalan di muka bumi dengan sopan, dengan tawaduk, dengan merendahkan diri. Nah, inilah penjelasan tentang surah Luqman ayat 18. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan pesat-pesat ada efek ya, ujuk ya, cengangas-cengenges ya, menyitakan ya, membuat orang sakit hati. Nah, tapi sebaliknya, wa ibadur rahman, orang-orang yang disayangi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang sudah fil ardi maroha, artinya tidak sombong. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga banyak menceritakan tentang manusia-manusia yang ada di muka bumi ini ditimpa bencana dan malapetaka, ditimpa kebinasaan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 78, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ditimpa malapetaka, bencana pada siapa? Bani Israel.
Nah, oleh karena itu kita diperintah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk iktizar, untuk mengambil pelajaran dari perilakunya orang-orang Yahudi, dari Bani Israel. Nah, mereka itu dikutuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalika bima asau, karena angkuh, karena sombong, karena perilakunya keterlaluan, merasa dirinya hebat sendiri, pinter sendiri, berkuasa sendiri, benar-benar keterlaluan. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang Yahudi itu maksiatnya sudah kebangetan. Mereka bukan hanya membunuh rakyat yang lemah, tetapi juga tidak segan-segan dia membunuh para nabi dan rasul dengan berbagai macam cara mereka. Ada yang dipecut, ada yang digergaji, ada yang disalib, ada yang dikubur hidup-hidup. Itu saking sombongnya itu, ya. Nah, makanya kalau ada di antara manusia yang perilakunya sombong, itu bukan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu orang Yahudi. Ya, perilakunya kejam dia. Ya, tak bodo amat orang lain mau susah kayak mau sengsara kayak. Ya. Nah, kita lihat sejarah para nabi. Dari waktu ke waktu nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang disayangi Allah. Mereka itu adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara pengikutnya itu, umat manusia itu ada yang taat, ada yang hormat, maka dia pasti selamat. Tapi sebaliknya mereka yang durhaka, mereka yang sombong, maka kemudian Allah berikan balasan atas kesombongan mereka. Dan kalau kita lihat sejarah para penguasa di muka bumi ini, kemudian binasa dan hancur, dijatuhkan, diambil mandatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah karena kesombongannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa saja yang dia kehendaki dan dia ridhoi, yang memberikan ilmu, memberikan harta, termasuk memberikan kekuasaan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan itu datangnya dari Allah, kesehatan itu dari Allah, kekuatan itu dari Allah, kepintaran itu dari Allah, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil kekuasaan, kekayaan, kesehatan, kehidupan kepada manusia, terutama adalah mereka itu sudah melampaui batas, merasa dirinya seperti Tuhan, kemudian memperlakukan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keangkuhan, kezaliman karena merasa dia berkuasa.
Fir'aun ditenggelamkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena dia merasa dirinya Tuhan. Nah, ini Rabbukumul A'la, ya. Rakyatnya harus sujud harus ya menyembah kepada Fir'aun, padahal Fir'aun itu manusia. Maka kemudian karena sombongnya dia, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Demikian pula Namrud. Namrud itu sudah diingatkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam, hai Namrud, pernahkah kamu melihat langit? Pernahkah kamu melihat bumi? Pernahkah kamu melihat matahari? Siapakah yang menciptakan semua itu? Dia jawab, yang menciptakan itu aku. Nah, kemudian Allah binasakan itu Namrud. Nah, kemudian Allah mencontohkan pula ya, orang yang diberi kekayaan yang banyak pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sampai-sampai kekayaannya itu gudang-gudang ya, emasnya itu kuncinya saja itu kalau digotong sama 50 orang itu nggak bakal kuat, itu baru mengangkat gudang-gudang kekayaannya. Tahu siapa namanya orang paling kaya? Korun. Nah, maka kemudian ya, kalau ada orang yang menemukan harta yang banyak sekali ya, sudah disebut harta korun. Ya. Padahal korun itu tadinya orang miskin, kemudian Allah berikan kekayaan, tapi ya dia menjadikan dirinya sombong. Nah, kemudian si korun itu ditenggelamkan ke bumi. Ya, buminya merekat, kemudian dia masuk ke perut bumi bersama hartanya. Kenapa? Karena sombong. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah. Dia untuk sholat saja sarungnya itu cuma punya satu, harus bergantian dengan istrinya. Maka Nabi mengamatinya. Hai Sa'labah, kenapa kau kalau sholat segera buru-buru pulang, nggak zikir dulu? Aku sarungnya cuma satu ya Rasulullah, biar istriku juga ikut sholat. Oh ya sudah. Setelah ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dia kepikiran, aduh, kalau sekiranya aku ini punya sarungnya lebih dari satu, saya bisa tumahnina, bisa jog-jog, ya, bisa sholatnya agak lama. Akhirnya pada suatu hari dia usul sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakanlah aku ya Rasulullah agar aku jadi orang kaya. Ini persis ceritanya seorang yang namanya Korun ini minta doa sama Nabi Musa. Ya, awalnya Nabi tidak mengizinkan. Hai Sa'labah, kau salah, kenapa kamu minta orang kaya segala macam? Enggak ya Rasul. Akhirnya 2-3 kali dia minta sama Nabi. Akhirnya Nabi mendoakan ya, sahabat Sa'labah ini ya diberi rezeki yang banyak. Dari kambingnya 2 ekor itu berkembang, beranak pinak ya, jadi 10, terus berkembang lagi jadi 20, berkembang lagi jadi 30, 100, bahkan
menginjak 1000. Nah, setelah kekayaannya banyak itu, kemudian dia sibuk. Ya, sibuk ngurusi ternaknya. Awalnya ketinggalan, ya, sholat asar. Kemudian besoknya lagi ketinggalan, sholat maghrib. Bahkan kerjanya itu sampai isya. Udah sampai isya kemudian ketiduran. Bangunnya itu ya melewati waktu subuh. Nah, akhirnya dia meninggalkan sholat. Sibuk dengan hartanya. Nah, maka kemudian diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dia berzakat, ya. Tetapi kemudian dirasuki oleh setan. Oh, enak aja sedekah zakat. Saya capek-capek di siang malam katanya. Nah, dia udah lupa, ya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kesombongan. Tanpa Allah juga saya bisa. Oh, udah mulai dia rebet-rebet menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah cabut harta kekayaannya itu sehingga jadi miskin lagi. Oh, ya, sombong dia, ya. Jadi orang yang sudah melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab kita dihidupkan sama Allah, rezeki dikasih Allah, sehatnya dari Allah, kuatnya dari Allah, pinternya dari Allah. Ya. Kemudian dia melupakan Allah, bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka dijauhkanlah dari kebahagiaan, dijauhkanlah dari keselamatan, dijauhkanlah dari kesuksesan. Wa may yuqridullaha qardan hasanah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi la hasyartani a'ma. Qala kadzalika yauma tunsa. Orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, nah di dalam hatinya itu ada sifat sombong, ya, sifat angkuh, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya tidak bahagia. Nah, ma'isyatan dhanka itu ma'isyatan la tumaninatan wala sa'adatan wala barokatan. Nah, hidup yang tidak bahagia, hidup yang tidak sukses, hidup yang tidak tentram, itu ma'isyatan dongka. Ma'isyatan la tumaninatan wala sa'adatan wala barokatan, gak ada berkahnya. Nah, bukan hanya di dunia ini saja. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bahkan nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar nanti dalam keadaan buta. Dulu yang namanya makanan enak itu kelihatan, duit itu kelihatan, macam-macam keindahan dunia ini kelihatan. Tapi tiba-tiba nanti di yaumil mahsyar mereka dalam keadaan gelap gulita. Mata hatinya yang tidak bisa melihat, ya, yang ada gundah gulana, kegelisahan. Dan itu sejak dia masuk ke alam kubur, nah, itu sesuatu yang
paling riskan orang yang mati itu adalah ya menelusuri lorong-lorong kegelapan. Dan yang membuat gelap itu adalah waktu hidupnya sombong. Di antaranya adalah sombong. Ayat Qur'annya wa naqsu yaumal qiyamati a'ma. Ya, nggak ada pencerahannya, nggak ada senyumnya, ya, yang ada wajahnya ya, mengkerut, ya, murung, sedih. Nah, itu namanya mood. Ya mood. Jadi hati yang selalu murung aja, nggak ada syukurannya. Ya, pengennya hanya melawannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu tidak ada mood. Kemudian dia berteriak, qala rabbi lima hasantani a'ma wa kuntu basyira. Ya Allah, kenapa aku jadi gelap gulita begini? Ya. Pada waktu di dunia dulu kelihatan semua yang enak-enak, yang baik-baik, yang indah-indah kelihatan. Kok sekarang gelap gulita? Qala kadzalikal yauma tunsa. Karena waktu di dunia kamu ya lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Disangkanya semua yang ada ini hanya miliknya saja. Sombong. Nah, ya. Maka biasakanlah kita menjadi hamba-hamba Allah yang penuh rahman. Ibadur Rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan. Haunan itu adalah handle, ya, handle itu baik hati gitu loh ya, jangan membuat susah orang tua, susah guru ya. Ya, kenapa kamu bisa bikin susah orang aja udah itu ya, masih cilik pengen nyusahin, bantu ya, bukan nyusahin, nolong. Sama orang tua itu membantu, sama guru itu membantu. Nah, itu namanya anak yang good, ya, ya. Good boy, ya. Anak yang baik ya. Nah, mood ya, hati yang pengennya baik, senang, senyum, ceria, ya, gembira, gitu kan? Itu menjadi penyebab utama nomor satu memiliki gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang sukses, gaya hidup yang bahagia. Kalau hidup ya hatinya itu dirubutin sama kamu sendiri ya, jab-jab jik-jik ya, gajah jijik, pelangga pelongo ya, nggak jelas ya, kemudian ujungnya adalah jelek ya, nyusahin orang. Nah, itu moodnya jelek. Makanya surat Luqman ayat 18 tadi Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada kita semua untuk memelihara mood dalam kebaikan ya. Nanti dilihat sama ustaz ya, kalau yang wajahnya muram saja ya, kelihatannya sedih saja, blek, nah biasanya sakit ya, karena mood hatinya itu tidak nyaman, dia banyak pikiran. Orang lain tidur lepak lagi tidur ya, moodnya enak. Baru dibantu dengan yang lain ya, makanan yang sehat, minum yang cukup, tidur yang cukup, olahraga yang cukup. Nah, itulah unsur-unsur yang membuat kualitas hidup kita menjadi baik ya. Jadi biarpun olahraga tiap hari ya,
naik sepeda mana-mana, jalan kaki, ya jogging, ya. Minum telur tiap hari, minum jamu tiap hari. Tapi kalau hatinya tidak punya mood, nah, ya cepat tua, ya, naudzubillah, ya, dihinggapi berbagai macam penyakit. Nah, jadi dengan demikian kesimpulannya, spiritual itu adalah kunci, ya, untuk kita memperoleh hidup yang berkualitas, ya. Hidup berkualitas itu hidup sehat, hidup sukses, ya, hidup nyaman, ya. Nah, janganlah kita menyiksa diri kita sendiri. Kalau kamu bisa menyenangkan orang lain, menyenangkan orang tua, ya, ngomongnya gaya, yang membangun bangsa, itu, ya, ngurus sendiri saja nggak bisa, membahagiakan sendiri aja nggak bisa, kalau memberikan harapan kepada bangsa, nggak ada, ya. Ya, kalau kemudian, ya, tidak punya mood, ya, mood suasana hati, ya, untuk menjadi hamba Allah yang selalu, ya, ramah, yang selalu sayang, yang selalu menolong, ya, membantu, ya, kepada sesama manusia. Itu disebutnya mood kebahagiaan. Oh, senangnya itu apa? Senangnya itu nolong orang. Senangnya itu apa? Membantu orang, ya. Itu namanya mood bahagia, ya. Jangan ada pikiran kamu menyusahkan teman. Ya Allah, dan dibilangin berkali-kali, seneng banget kalau teman kamu kemudian pulang dari masjid nggak bawa sendal. Nah, itu nggak ada moodnya itu, ya. Itu orang yang untuk sendirinya saja tidak sayang, apalagi buat orang lain. Kalau kalian mencubit orang lain sama dengan mencubit diri sendiri, menyusahin orang lain sama dengan menyusahin diri sendiri. Itu namanya ibadus syayatin, nah, ya, bukan ibadur rahman, bukan hamba Allah. Ibadul abalis, ya, naudzubillah, nggak ada di sini manusia-manusia yang wajahnya wajah setan, wajah iblis. Ya, wajah setan, wajah iblis itu adalah wajah-wajah yang sombong, ya. Karena kesombongan itu walaupun sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia terus memaksakan diri, adalah sifatnya setan. Oh, sifatnya iblis. Iblis itu aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Nah, dia sombong. Nah, kalau kita sebagai manusia, malaikat saja, ya, padahal dia punya ilmu, ya. Tapi apa kata malaikat? La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Ketika ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, coba ceritakan kepadaku, hai malaikat, ya, tahukah kamu ilmu tentang manusia? Dia tahu, tapi dia rendah hati. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, aku ini tidak punya ilmu, ya Allah. Itu rendah namanya. Kalau kamu bisa, ya, sedikit saja dan sedikit, malaikat saja dia merasa saya nggak bisa. Oh, nggak sombong dia, ya. Padahal dia bisa, dan dia membagi ilmunya itu kepada teman-temannya. Nah, itu namanya mood kebahagiaan. Nah, mudah-mudahan, ya, dengan kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya, kita sholat, kita melatih sedekah, melatih puasa, kita semuanya memiliki jiwa manusia yang memiliki
predikat ibadur rahman. La yamsuna bil ardi ya alladzina yamsuna bil ardi haunan. Dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang ayatnya sudah kita hafal semua ya. Di dalam surat Luqman ayat 18, wala tusair haddaka bareng-bareng, wala tusair haddaka linnasi wala tamshil innallaha la yuhibbu. Alhamdulillah ya, takutnya sudah tambah jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkait kita ya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.